Salah satu watak bawaan manusia sejak diciptakan Allah Ta'ala adalah kecenderungan untuk selalu meniru dan mengikuti orang lain yang dikaguminya, baik dalam kehidupan maupun keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh manusia adalah kelompok yang selalu bersama, maka yang saling bersesuaian di antara mereka akan saling dekat, dan yang tidak bersesuaian akan saling berselisih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itulah, metode pendidikan dengan menampilkan contoh figur untuk diteladani adalah termasuk salah satu metode pendidikan yang sangat efektif dan bermanfaat. Jika kita memperhatikan kondisi mayoritas kaum muslimin, kita akan mendapati suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan. Karena kebanyakan mereka justru mengagumi dan mengidolakan orang-orang yang tingkah laku dan gaya hidup mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti para penyanyi, bintang film, pelawak, dan bintang olahraga. Bahkan mereka lebih mengenal nama-nama idola mereka tersebut daripada nama-nama para nabi alaihimussalatu wassalam dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenyataan ini tentu sangat buruk dan berakibat fatal, karena setiap pengidola tentu akan membeo segala tingkah laku dan gaya hidup idolanya tanpa menimbang lagi apakah hal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tidak. Karena toh memang mereka mengidolakannya bukan karena agama, tapi karena pertimbangan dunia dan hawa nafsu semata-mata. Mengidolakan seseorang itu harus kita melihat kepada pengaruhnya untuk kita apa. Kalau ternyata pengaruhnya hanya sebatas masalah dunia, atau bahkan ternyata malah pengaruhnya kita malah berbuat maksiat kepada Allah, maka ini jelas tidak diperkenankan. Kita mengidolakan seseorang misalnya karena dia artis. Sementara kehidupan artis kita sendiri tahu glamor dengan kehidupan dunia. Kita mengidolakan dia seseorang karena dia pemain bola. Kita suka dengan gaya main bolanya dan dia hebat begitu. Kita mengidolakan seseorang karena dia masalah dunia. Masalah dunia ini kalau kita idolakan, apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Apa manfaatnya untuk hati kita, untuk agama kita? Sementara Nabi mengatakan bahwa almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang ia cintai. Maka dari itu, ya kita tidak ingin tentu kalau misalnya kita bersama orang yang kita cintai, ternyata orang kita cintai tersebut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita juga harus berpikirlah ya untuk kemaslahatan diri sendiri, karena Rasulullah SAW sabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang yaitu meninggalkan yang tidak ada manfaat buat dia. Ya. Sekarang kalau kita mengidolakan seseorang, apa manfaatnya dari kita? Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa? Yang kedua, jangan sampai kemudian kita mengidolakan atau mencintai sesuatu atau orang yang Allah ternyata tidak suka kepada dia. Karena maksiat dia dan yang lainnya. Kita sebagai seorang mukmin harusnya kan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Membenci siapa yang Allah dan Rasulnya membencinya, kan begitu. Maka kalau kita mencintai ternyata orang tersebut memusuhi Allah dan Rasulnya, maka ini jelas secara akidah saja sangat tidak dibenarkan sekali. Maka ini yang harus kita perhatikan. Yang lebih fatal lagi, jika pengidolaan ini berakibat mereka mengikuti sang idola, meskipun dalam hal-hal yang merusak keimanan dan akidah Islam, dan lambat laun sampai pada tahapan mengikuti keyakinan kafir dan akidah sesat yang dianut sang idola tersebut. Karena merupakan watak bawaan dalam jiwa manusia, bahwa kesamaan dalam hal-hal yang lahir antara seorang manusia dengan manusia lainnya, lambat laun akan mewariskan kesamaan dalam batin antara keduanya, baik disadari ataupun tidak. Ini berarti jika seorang muslim suka meniru tingkah laku dan gaya hidup orang kafir, maka lambat laun hatinya akan menerima dan mengikuti keyakinan orang kafir tersebut.